Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pemirsa dakwatuna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kualitas syukur kita, Allah tambahkan rizki-rizki kita. Allah tambahkan umur keberkahan kita. Sesuai firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambahkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi panutan kita, dan mudah-mudahan kelak kita bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Ramadan merupakan bulan yang mulia akan diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an menurunkan Al-Qur'an bukan cuman menjadi petunjuk dan penjelas bagi kita, tapi di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai obat bagi kita, terutama obat hati kita. Tadi sesuai dengan syair, tombo ati iku limo sawarnani. Yang pertama moco Quran lan maknani. Yang pertama membaca Al-Quran sebagai obat hati, yaitu membaca Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini menunjukkan kata Allah, kami atau aku turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi kalian. Arti sederhananya adalah Al-Quran itu, pemirsa, sebagai obat bagi kita. Obat apapun. Dan bahkan menjadi rahmat bagi kita semuanya. Maka istiqomahkan, ayo kita membaca Al-Quran. Dalam beberapa sejarah riwayat dikatakan, suatu ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan atau musafir, lalu kehabisan bekal di sana dan diam sejenak di suatu tempat. Lalu ada utusan raja yang bertemu dengan beliau. Saat itu diskusi bahwasannya raja sakit, tidak bisa sembuh walaupun diobatkan kemanapun. Lalu sahabat ini ditanya, ma'asyiral muslimin, diajak untuk mengobati raja tersebut. Beliau apa yang disampaikan kepada raja? Cuman membaca suratul Fatihah saja, raja sudah sembuh. Artinya, Al-Quran itu benar-benar menjadi obat. Lalu sahabat ini datang ke Rasulullah. Ketika sampai ke tempat Rasulullah, beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, saya bertemu dengan utusan raja dan saya mengobati raja. Bagaimana hukumnya? Itu nanti kembali ke hukum ma'asyiral muslimin. Artinya dia sembuh dan diberikan hadiah tersebut. Maka dari itu kesimpulannya, dari ayat Al-Quran di surah Al-Isra tadi, dan juga sejarah sampai riwayat yang disampaikan tadi, menyimpulkan bahwasannya Al-Quran itu sebagai obat bagi kita. Sebagai penyejuk hati kita. Dan sebagai obat penyakit apapun untuk kita. Terutama yang kemarin di corona, itu ada saudara dan juga ustadz saya terutama. Beliau saat dikena corona, Al-Quran yang dibuat bacaan. Al-Quran yang dibuat baca ketika itu dikasih diminumkan. Lalu beliau 14 hari alhamdulillah disembuhkan oleh Allah SWT. Maka dari itu ayo kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Artinya kembali kita harus banyak membaca Al-Quran. Apalagi dengan terjemahnya, apalagi dengan pemahamannya, agar benar-benar hati kita disucikan oleh Allah SWT. Agar supaya hati kita dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dikuatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan mudah-mudahan yang sekarang diuji sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Yang sekarang diuji dengan kesusahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan. Dan mudah-mudahan yang sekarang diuji dengan apapun, mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Berkah Ramadan dan berkah Al-Quran. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.